Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, seluruh kiai ingkang rawuh, ingkang kula hormati. Para hadirin yang berbahagia, ini lama saya ini enggak ketemu sama adik-adik mahasiswa. Saya hanya mengingatkan bahwa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu kuncinya ada pada mahasiswa. Jadi mahasiswa adalah kunci dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Jadi setara dengan maha-maha yang lain. Jadi namanya mahasiswa itu siswa yang maha. Jadi harus diingat siswa yang maha. Yang namanya maha itu sudah nggak ada yang bisa ngatur. Karena mahasiswa. Jadi nggak ada yang bisa ngatur namanya mahasiswa. Jadi kalau dulu zaman saya sekolah karena namanya mahasiswa ya bukan siswa. Siswa itu masih terikat absen, masih terikat masuk prosentasenya berapa. Kalau mahasiswa ya nggak ada yang bisa ngatur. Masuk ya terserah, nggak masuk ya terserah. Kalau masih bisa diatur-atur namanya bukan mahasiswa lah. Makanya PMI itu dulu ya nggak kuliah, biasa aja. Lah namanya mahasiswa kok. Jadi kunci pembebasan mahasiswa itu ya karena maha. Jadi itu dulu. Jadi terminologi mahasiswa itu ya maha itu. Makanya saya tidak pernah membayangkan yang namanya mahasiswa itu harus bawa diktat. Itu hendaklah. Itu siswa. Yang masih harus 25%. Itu masih siswa. Bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa sudah harus bisa melampaui itu. Saya dulu ditanya, kamu kenapa enggak masuk? Loh itu kan kalau bapak datang, saya enggak datang dihitung. Yang saya datang, bapak enggak datang kan enggak pernah dihitung. Itu aja dulu. Jadi pergerakan itu enggak jalan kalau kalian masih terbelenggu oleh ruang siswa. Makanya disebut mahasiswa agar tidak terbelenggu pada ruang siswa lah. Kalau siswa itu ya harus pakai seragam, masuknya ditentukan, jamnya, prosentasenya 75%, itu siswa. Kalau mahasiswa ya nggak begitu. Ujian mau datang ya terserah, nggak datang ya nggak apa-apa. Kalau pengen dapat nilai ngulang lagi kan gitu aja. Loh, ya itu mahasiswa. Loh ya itu konsep mahasiswa. Mau cepat ya terserah, mau lambat ya terserah. Sambil nyambi jualan ya terserah. Oh, namanya mahasiswa. Tengah jalan tiba-tiba pengen menikah ya nggak apa-apa, wong mahasiswa. Jadi maha itu bahasa maha itu artinya bagaimana siswa ini tidak terbelenggu lagi oleh konsep-konsep ruang-ruang pendidikan yang ada. Kalau itu tidak bisa dipegang, yang namanya pergerakan itu ya dongeng, mitos. Pergerakan itu mitos. Waktunya kalian menjadi avant-garde
untuk melakukan agen of social change-nya, tiba-tiba ayo kita gerak, waduh melebu sekolah, bubar sudah. Nah, jadi kenapa? Waduh dosennya killer, iya lebih, nggak jadi. Saya dulu kalau dosennya galak ya saya nggak masuk, pindah dosen. Kalau nggak dikasih nilai ya saya datang, Pak aku njaluk nilai gitu. Nggak dikasih lah maunya apa? Ya kasih nilai. Lah itu lemah, nah itu baru bisa bergerak. Ini bukan provokasi gitu ya. Jadi jangan dianggap ini provokasi. Saya berbicara sesuai dengan teori. Nah ini pemilik mahasiswa ini apa? Amikom. Pak Idris ini, makanya mahasiswanya disuruh berdasi. Ya akhirnya nggak ada yang demo, wong dasian semua. Loh ini diklirkan dulu, bener saya selalu wanti-wanti dari dulu. Ini diklirkan dulu. Bahwa kedudukan pergerakan ini sudah berada pada level mahasiswa. Mahasiswa itu ya ada maha kuasa, ada maha esa, ada maha kuat lah. Kalau siswa yang sudah nggak bisa ditentukan oleh aturan-aturan formil, namanya maha siswa. Ini aja diselesaikan dulu. Itu Pak Ketua PB. Jadi cita-cita besar yang dibayangkan oleh tadi membela itu kalau masih siswa nggak bisa. Harus benar-benar mahasiswa. Mahasiswa itu seperti bis kota. Belok kiri ke kanan hanya Tuhan dan supirnya yang tahu. Itu aja dulu. Jadi jangan berpikir yang jauh-jauh. Gitu, jangan berpikir yang jauh-jauh. Kuliah kalau rajin ya jadi dosen. Nah, kalau mau jadi dosen, tapi kalau berada dalam ruang pergerakan, ya jangan membayangkan terus kemudian pagi sekolah, sore pulang, nah dimune kapan? Ya nggak apa-apa, ada Pak Idris nggak apa-apa. Pak Idris ini kan pemilik perguruan tinggi berdasi, jadi aman. Nggak ada yang demo, nggak ada yang protes. Kalau di IAIN apa UIN apa yang lain enak, wis bayar kok diatur. Kecuali kalau utang. Lah iya. Lah sekarang masalahnya adalah pergerakan itu orang harus bergerak. Jadi pergerakan itu tidak berhenti, dia nggak statis, dia terus bergerak. Dia terus bergerak, pergerakan itu. Lah kalau orang terkurung dalam sebuah ruang di mana dia harus selalu mengikuti aturan yang dibikin untuk dipatuhi, ruang pergerakan nggak ada. Itu mitos. Itu mitos. Jadi ruang pergerakan itu nggak akan terbuka kalau kemudian formalitas yang ketat diikuti oleh namanya mahasiswa. Ini bukan provokasi sekali lagi. Jadi mahasiswa itu kalau dipergerakan ya masuk kuliahnya ya paling ya 5% cukup. Nggak apa-apa, ini ruang pergerakan, latihannya di situ. Itu ruang latihan. Lulus itu kan gampang. Yang penting ada nilainya kan lulus. Nah nilai itu kan gak ada urusannya dengan masuk atau tidak. Yang penting ada ilmunya dan bisa jawab. Tanya Pak Idris. Kalau tidak percaya. Merdeka Pak Idris. Kampus merdeka sekarang Pak Idris itu. Saya berkali-kali mintakan izin lulus bagi yang tidak lulus, bisa sama Pak Idris. Nah itu. Jadi yang namanya pergerakan mahasiswa nggak boleh lagi dikurung oleh diktat-diktat,
oleh absensi. Biarkan kalian tumbuh menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri di ruang pergerakan. Dan itu urusannya nggak ada urusannya sama sekolah. Jadi mahasiswa itu sudah maha. Jadi itu dipegang aja betul. Dipegang sampean mahasiswa ini, PMII pegang itu. Jangan sekali-sekali pergerakan mahasiswa dikurung oleh siswa. Yang namanya maha adalah ruang untuk melakukan pergerakan. Kalau enggak nanti gerak-gerik. Yang paling berat adalah kemudian menghubungkan antara ruang pergerakan mahasiswa yang butuh landscape yang gede, yang butuh ruang publik yang besar, yang butuh ruang defensif dan ofensif yang besar, itu tidak dipahami. Dan kemudian mengikuti aturan-aturan yang terlalu saklek. Itu tidak akan pernah terjadi pergerakan apapun. Makanya aktivis-aktivis pergerakan itu pasti tuwek-tuwek. Lulus itu 20 semester gitu. Loh saya ini alumni 20 semester. Iya. Lah iya saya alumni 20 semester. Ada satu semester nggak ada nilainya, ada. Ada satu semester dapat IP 4, ada. Karena cuma ngambil satu dapat A. Itu ruang yang begitu sekarang, begitu saya gede itu, begitu saya dianggap sebagai orang tua. Itu adalah cerita yang sangat indah dan nggak mungkin bisa saya ulang. Seandainya saya dulu itu patuh, nurut, keindahannya nggak ada. Itu sesuatu yang paling membanggakan dalam hidup saya hari ini adalah saya punya sejarah itu. Oh ternyata dulu saya bisa lolos juga ya. Lulus. Lu saya lulus IP dengan IP berapa itu? Tinggi IP saya itu. IP tertinggi berapa? 4 ya? 4 ya? Iya saya itu 3,6 kalau tidak salah. IP saya. Saya pinter, dikira saya bodoh, enggak. Cuman enggak pernah masuk sekolah. Saya semester 7 sudah jadi pembicara seminar. Saya habiskan seluruh buku-buku teori itu. Maka sampai hafal ya itu. Kemana-mana saya bawa buku, makanya sekarang kan kemana-mana mesti bawa handphone. Karena tinggal download. Dulu saya harus baca sambil berbaring. Sekarang bisa sambil baca. Jadi ruang pergerakan mahasiswa itu bebaskan dulu diri kita dari ruang yang namanya siswa. Kalau itu tidak selesai, mimpi namanya punya ruang pergerakan mahasiswa. Mimpi. Itu tangan sing banter. Loh, jadi cek rodok seru. Lah iya tanya itu ketuanya itu, ketua PB-mu itu. Apa dulu dia rajin? Nggak mungkin. Dulu disuruh potong rambut, ngapain? Nggak ada, rambut saya sepanjang pantat. Saya kuliah pakai sarung. Nggak boleh, siapa yang bilang nggak boleh? Yang penting kan pakai pakaian rapi. Lah apa sarung itu bukan pakaian? Nah itu dulu bebaskan diri kita. Teman-teman saya yang rajin sekolah, yang tidak punya ruang pergerakan yang luas, hari ini pada menyesal. Kenapa? Nggak punya teman. Dan nggak punya sejarah yang diceritakan. Selain sejarah tertimbun buku, nggak pernah punya cerita apa buat anaknya. Anaknya cerita gini, iya bapak dulu, malu. Saya banyak yang saya ceritakan. Mulai dari sekolah yang jarang masuk. Lo pernah teman-teman PMII itu dulu. Lagi demo sholat duhur. Kejar polisi.
naik ke masjid lupa masih pakai sepatu. Ada yang gitu. Nah itu satu ya. Tolong bebaskan diri kita dari belenggu dan konsep mahasiswa yang dimana mahasiswa tetap dipaksa menjadi siswa oleh sistem perguruan tinggi. Harus terlalu pakai diktat, harus selalu pakai jam, harus selalu pakai absen. Lupakan itu. Baru kemudian mahasiswa bisa bergerak dan ada pergerakan mahasiswa. Nah, persoalannya kemudian berat lagi karena apa? Sistem pergerakan ini harus mengemban misi yang namanya mahasiswa Islam. Nah, mahasiswa Islam ini Islam sendiri, Islam yang mandiri, belum lagi Islam Indonesia. Ini beratnya luar biasa. Mengemban misi Islam sendiri berat karena Islam ini adalah ruang ketuhanan di mana manusia dihantarkan kepada Allah di zaman Nabi yang paling akhir. Ini tidak main-main. Jadi Islam ini adalah penghantar kita menuju Allah dalam kondisi, dalam keadaan Nabi yang terakhir. Sebagai agama yang paling muda. Agama Ibrahim yang paling mudah, paling enom, ini ya Islam. Di satu sisi harus berada di ruang publik bersama agama-agama yang diturunkan Allah sebelum Islam. Ada Yahudi dan ada Nasrani, di mana Yahudi sudah blocking kawasan tersendiri yang namanya Palestina dan sekitarnya. Yang Nasrani sudah blocking kawasan yang namanya Eropa, pusatnya di Vatikan. Nah, yang Islam blockingnya di Saudi Arabia. Nah, hari ini tiga kekuatan besar ini menempati dunia yang sama. Dunia yang satu, bumi yang sama. Saya tidak ingin membicarakan tentang konsep-konsep baku di dalam agama Islam. Karena konsep bakunya sudah jelas, ada rukun iman, rukun Islam. Ini nggak bisa dibahas. Rukun Islam, syahadat, ini mudah. Karena nggak perlu modal apa-apa. Wakafa billahi syahidah, ya, sambil tidur, sambil ngelekar. Kita bisa masuk Islam karena syahadat. Sholat. Nah, sholat ini mulai menempati ruang publik. Karena ada yang namanya sholat jamaah. Ini sholat ini sudah menempati ruang publik. Ada namanya sholat jamaah. Dan tempatnya menjadi tempat publik, namanya musola atau masjid. Di mana dia harus berada pada ruang sosiologi dan antropologi yang akan berada pada titik-titik yang bernegosiasi. Sholat, zakat, ini juga sudah bukan wilayah privat.
Karena zakat berhubungan dengan mustahik. Jadi dengan mustahiknya. Ini zakat, dia sudah bukan ruang privat itu, dia ini. Puasa itu juga sudah bukan lagi ruang privat. Karena puasa membawa tarweh dan membawa sholat Idul Fitri, termasuk membawa zakat fitrah. Mau tidak mau dia harus berhubungan dengan ruang publik. Apalagi haji. Haji ini sudah bukan ruang privat. Mungkin orang Arab sekitarnya masih privat. Karena apa? Bisa mendatangi Makkah dengan jalan kaki atau dengan naik unta. Tapi bagi orang Indonesia, haji ini ruang publik dengan skala yang sangat besar. Melibatkan perbankan, melibatkan pesawat, melibatkan KBIH banyak, sudah bisa. Nah, ketika Islam kemudian beberapa hal harus bertemu dengan ruang publik, ini kan harus ada skala-skala yang apa? Ya nggak bisa lagi kemudian dipikir secara sendiri, mandiri, nggak bisa. Dia harus ketemu dengan yang lain. Gitu. Masjid sekarang misalnya sebagai tempat sholat sudah tidak bisa lagi kemudian batu ditumpuk, kemudian pasir nggak bisa. Masjid ini sekarang sudah berhubungan dengan ruang publik yang lain. Dia harus ada listrik. Dia berhubungan dengan PLN. Dia harus ada kipas angin. Dia harus berhubungan dengan maspion. Jadi sholat itu sekarang sudah gak bisa berhubungan dengan sarung. Ini berhubungan dengan Sritek, dengan Samitek. Sholat berhubungan dengan Toa. Yang tadi itu di Jepang. Jadi Islam ini di zaman Rasul ini bergerak menuju ruang publik yang gak bisa independen. Gak bisa. Tiba-tiba harus sholat perempuan sekarang pakai mukena. Mesti berhubungan dengan Cina. Karena yang bisa bikin mukena murah itu Cina. Jadi tiba-tiba Islam di zaman akhirnya berhubungan dengan ruang publik. Yang masih privat itu tinggal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah tinggal itu. Selebihnya semua berhubungan dengan ruang publik. Yang itu tidak beberapa hal tidak ditemui di zaman Rasul. Nggak ditemui di zaman Rasul, masih jahit sendiri, masih nenun sendiri. Jadi Islam itu masih sangat independen di zaman itu. Lah, di zaman akhir ini Islam masuk ke ruang publik, ketemu dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Pilihannya apa? Sampean sholat pakai sepatu mahasiswa itu. Sepatunya Nike, Adidas. Pakai sendalnya Swallow. Duh, mana ruang? Sholat pun yang dulu ruang privat, tiba-tiba masuk menjadi ruang publik dan kita bisa ketemu dengan budaya apapun. Sholat pakai peci putih, produksi Cina. Pakai serban, produksi Cina. Bahkan kemarin saya waktu di Mekah beli serban Yamani itu. Dulu Yamani itu produksi Yaman. Sekarang Yamani yang paling Yaman
itu made in China. Memang akhirnya Tuhan menciptakan dunia dalam waktu 6 hari, setelah itu made in China. Loh, ruang publik. Jadi ini harus disadari betul oleh orang-orang pergerakan. Jadi sholat itu melibatkan banyak orang. Loh, puasa. Nah, puasa di zaman Rasul khaitil abyadi, khaitil aswati. Di Indonesia nggak bisa karena sinar putih dan sinar hitam ini terhalang oleh pohon. Maka di Indonesia puasa melibatkan tarhim. Tasakharu. Sihir-sihirano, sahuro. Itu melibatkan speaker. Melibatkan speaker. Melibatkan jam. Melibatkan sirene. Melibatkan ngabuburit. Melibatkan kolak. Melibatkan semua. Zakat. Zakat sekarang orang nggak bisa yang sibuk-sibuk kayak Pak Idris, kayak Pak Kamal gitu. Nggak bisa zakat, terus bawa beras itu. Pak Idris nggak punya beras, punyanya ikan. Ikannya seremnya luar biasa. Saya pernah takut lihat ikannya Pak Idris itu. Masa ikan segede sapi. Saya lihat congornya ikan aja takut. Ternyata itu ikan. Loh, Pak Idris nggak bisa lagi zakat fitrah, terus atau zakat pakai uang, enggak, langsung antar rekening. Dan ketika berbicara transfer atas rekening, dia berhubungan dengan bank besar namanya Bank Devisa New York yang ada di Wall Street Amerika yang ngontrol perdagangan dunia, nggak usum. Terus zakat gawa beras, enggak usum sekarang. Dikeruskan ke uang. Itu melibatkan sistem perbankan. Menghitung puasa melibatkan ilmu falak. Nah, ilmu falak sekarang apakah kemudian orang nengok matahari? Ya enggak, pakai teleskop. Loh, makanya ini dunia baru. Dunia Islam baru itu ini. Apalagi kalau sudah berbicara haji. Haji kita di sini nggak bisa. Bahkan orang Arab aja nggak bisa nanggung jamaah haji ketika datang ke sana. Dia kerjasama dengan Paris Hilton untuk bangun hotel Hilton di sekitar Ka'bah. Dia harus berhubungan dengan pemilik hotel Movenpick. Semua. Di sana pun nggak sanggup untuk membiayai mempercepat orang makan. Kalau nunggu caranya orang Arab makan lama karena kambingnya mesti dikejar dulu. Maka kemudian di sekitar Masjidil Haram ada McD, ada KFC, yang belum ada Jogja Chicken, belum ada Rocket Chicken loh. Nggak bisa saya ini melibatkan dunia sudah. Gitu, melibatkan dunia untuk ngawasi maling di Mekah pakai CCTV. Jadi Islam baru ini terus bergeraklah. Islam yang seperti inilah yang kemudian kita pegang sebagai Islam ahli sunnah wal jamaah. Itu bahwa Islam ini di Mekah sana tokohnya Rasulullah tahunnya 600. Habis itu geser, ganti tokoh, ganti zaman, ganti ruang sosiologi, ruang antropologi. Itu namanya sahabat. Ruang geografisnya beda, sudah bergeser sampai Persia. Habis itu ruang tokohnya ganti tabi'in. Ganti lagi tabi'in, ruang sosiologi, antropologi dan geografinya beda, terus bergerak sampai akhirnya sampai ke tempat kita. Tokohnya beda, zamannya beda,
ruang sosiologi, antropologinya beda. Lah, ini yang namanya apa? Syariat. Syariat yang diajarkan oleh Islam itu begitu. Tokohnya beda, zamannya beda. Dan orang tidak perlu kemudian merasa, kenapa aku lahir di zaman pelosok kuning, bukan di zaman sahabat. Tidak perlu begitu. Kita biasa aja kita lahir sebagai muridnya ulama. Ada yang terlahir menjadi muridnya Nabi langsung, namanya sahabat. Hanya dijembatani. Yang tidak ketemu Rasul, syariat itu dijembatani oleh ilmu yang banyak. Ada ilmu fikih, ada ilmu kalam, dan ada ilmu tasawuf. Nah, ilmu ini yang menjembatani. Ada usul fikih, ada qiyas, ada ijma. Nah, ini dijembatani. Nah, kita dijembatani oleh itu. Makanya kemudian ada kelompok yang kemudian menjadi seperti kita ini. Menerima kondisi bahwa kita ini hidup di generasi dengan tokoh yang berbeda, zaman berbeda, kemudian ruang budayanya berbeda. Nah, tinggal kita kemudian ikut kiasnya seperti apa, ijma'nya seperti apa, tinggal pegangan itu di generasi yang berbeda. Nah, itulah makanya namanya syariat, mengalir di jalan besar di syariat ini.